Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko di channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kita lihat beberapa hari ini sedang ribut masalah sepak bola dan juga Israel. Nah, maka saya akan membahas kali ini dengan sebuah pertanyaan. Ada apa dengan Israel? Nah, mengapa bangsa Israel mengklaim bahwa bangsanya adalah bangsa pilihan dan senantiasa disertai oleh Allah? Jika kita membaca kitab suci, kita akan mengetahui bahwa dalam melaksanakan rencana keselamatan manusia, memang Allah melakukannya secara bertahap. Mulai dari kalau kita baca di kitab Kejadian ada Adam dan Hawa. Lalu dengan keturunan mereka ada Nabi Nuh dan sampai kepada bapa leluhur orang Israel, yaitu adalah Abraham, yang kepadanya Allah berjanji akan menjadikan keturunannya berjumlah sebanyak bintang di langit. Hal ini bisa dibaca dalam Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan oleh keturunannya, maka segala bangsa akan diberkati." Seperti yang ditulis di dalam Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudaraku, janji ini ditepati oleh Allah dan Allah memberkati keturunan Abraham dari Ishak, Yakub yang disebut Israel dengan keturunannya yang membentuk ke-12 suku Israel. Dan ini berlanjut sampai dengan zaman Nabi Musa dan selanjutnya sampai masa perjanjian baru. Allah memang menyertai bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Kita mengetahui bahwa Allah memimpin mereka dari kejaran tentara Mesir melewati Laut Merah yang terbelah, memberi makanan-makanan selama 40 tahun di padang gurun dengan mana dan menghantar mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Penyertaan Allah ini pun terus menyertai bangsa Israel meskipun kita tahu, kita baca di dalam Alkitab, bangsa Israel berkali-kali tidak setia kepadanya. Jika ada saatnya Allah mengizinkan bangsa Israel mengalami kejatuhan di bawah bangsa-bangsa lain, adalah untuk memberikan pelajaran kepada bangsa Israel agar mereka kembali kepada Tuhan. Keadaan jatuh bangunnya bangsa Israel mengisi hampir secara keseluruhan kitab perjanjian lama. Sejak zaman Nabi Musa, hakim-hakim, dan zaman kerajaan Israel, di mana di situ ada Saul, ada Daud, ada Salomo, dan seterusnya. Perpecahan antara kerajaan Yehuda dan juga Israel. Pembuangan ke Babilonia, kembalinya ke Yerusalem. Sisa Israel pada zaman Yudas Makabe, sampai akhirnya sampai ke zaman peristiwa perjanjian baru. Maka memang benar jika diletakkan bahwa Allah menyertai bangsa Israel dengan cara yang begitu istimewa, seperti yang ditulis di dalam Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang sedemikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Jika kita melihat realita ini, ada beberapa poin penting yang
kita ketahui. Yang pertama adalah rencana keselamatan Allah bagi umat manusia dilakukan secara bertahap dalam sejarah. Dalam hal ini kita melihat perlunya persiapan umat manusia di dalam perjanjian lama untuk menerima Kristus di dalam perjanjian baru. Yang kedua, rencana ini dilakukan menurut prinsip pengantaraan atau mediasi untuk menyelamatkan umat manusia. Ia melakukan dengan memilih terlebih dahulu suatu bangsa, yaitu Israel, agar melalui bangsa ini seluruh bangsa diberkati. Dalam penjelmaannya menjadi manusia, Yesus pun lahir sebagai seorang berkebangsaan Israel. Maka sudah menjadi rencana Allah untuk menentukan bangsa Israel menjadi pengantara agar seluruh dunia mengenal Kristus. Maka Israel sebagai bangsa pilihan dalam perjanjian lama ini merupakan prefigurasi dari gereja atau bangsa pilihan Allah yang baru di dalam perjanjian baru. Demikian pula saat ini, dunia mengenal Kristus melalui gereja yang didirikannya. Yang ketiga, bahwa karena kesetiaan Allah, maka ia tidak akan meninggalkan bangsa pilihannya, baik bangsa Israel maupun gerejanya. Allah sendiri mengatakan di dalam Roma 11 ayat 22. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu, kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya sendiri. Maka dengan caranya sendiri Allah akan berkarya untuk menyelamatkan bangsa Israel dengan membukakan mata hati mereka bahwa ia sungguh telah mengutus Kristus putranya sebagai sang penyelamat. Walaupun sebagai bagian dari bangsa Israel telah menolak Kristus. Tidak berarti bahwa Allah mencoret mereka semua di dalam rencana keselamatan Allah. Allah tetap memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk bertobat, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, seperti yang ditulis di dalam Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saudaraku, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai secara singkat bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Nah, saudaraku, bangsa Israel yang ada sekarang adalah bangsa Israel modern. Sangat berbeda jauh dengan bangsa Israel yang ada di dalam perjanjian lama, di mana bangsa Israel saat ini adalah didirikan secara politik. Demikian saudaraku, hal ini yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi menambah pengetahuan. Merasa channel ini bermanfaat, Anda silakan like, subscribe, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini memberikan kabar baik bagi semua orang. Akhir kata, saya mau kepada saudara sekalian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.